Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Sugeng Satrio Utomo, SPD MPD, selaku Kepala SMA Negeri 1 Kepanjen. Yang terhormat, Ibu Vina Wulandari, SPD, selaku Guru Mata Pelajaran Seni Budaya yang telah membimbing kami, serta teman-teman yang saya cintai. Halo semuanya, selamat datang di acara pameran virtual Genzaya kelas 11 Bahasa. Kembangkan kreativitas melalui generasi Z berkarya. Sebelum mulai acara, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu dengan keadaan sehat dan berbahagia. Nah, pasti teman-teman udah gak sabar dengan acara pameran kelas bahasa ini. Maka dari itu, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada acara kali. Yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan ketua panitia. Yang ketiga, acara pameran karya seni rupa. Dan yang keempat, yaitu penutupan. Langsung saja kita masuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Yurika Dwi Putri selaku ketua panitia. Kepada Yurika Dwi Putri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kepanjen, yang saya hormati Ibu Vina Wulandari, SPD, selaku Pembina Seni Budaya, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmatnya, kita dapat menghadiri pameran virtual ini dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Yurika Dwi Putri, selaku Ketua Panitia Penyelenggara pameran virtual ini, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Tujuan kami menyelenggarakan pameran ini yaitu untuk mengenalkan para hadirin tentang karya-karya penerus generasi Z, yang diharapkan dapat memberikan pesan yang mendalam di setiap karyanya. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pameran ini. Selamat menikmati acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara pameran karya seni rupa virtual Genzaya. Selamat menikmati pameran karya dari kelas 11 Bahasa. Karya lukisan Behind the Beautiful Balikambang Beach. Karya pertama kita adalah karya lukisan tentang keindahan alam. Lukisan ini dibuat oleh Yurika Dwi Putri. Karya ini berjudul Behind the Beautiful Balikambang Beach, yang terinspirasi oleh pelukis ketika mengunjungi pantai Balikambang. Ketika pelukis bersantai-santai di pinggir pantai, ia merasa nyaman dengan lingkungan pantai yang cantik dan indah. Saat itulah pelukis memiliki ide dan menjadikannya karya lukisan ini. Bahan yang digunakan yaitu cat akrilik dan kanvas. Lukisan ini dibuat pada tahun 2018. Hasil dari lukisan ini memiliki makna yaitu menceritakan mengenai sudut pandang sang pelukis berupa poin dari segala indahnya pantai Balikambang, yaitu berada di puranya. Mengapa sang pelukis sangat tertarik dengan itu? Karena baginya daya tarik yang diberikan oleh pura tersebut memberi kesan magis bagi sang pelukis yang merupakan orang awam. Dan jembatan yang menghubungkan itu juga memberikan kesan indah sebagai tempat menikmati berbagai keindahan dari pantai tersebut. Bagi sang pelukis, segala sesuatu yang gratis harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Sebagai contoh, sang pelukis yang melukis pemandangan tersebut dapat mengabadikan momen yang tak terlupakan. Karya lukisan keindahan, kedamaian, dan kebahagiaan. Karya kedua kita ialah karya lukisan 3 dimensi. Lukisan ini dibuat oleh Dea, Salsa, Septita, dan Stefani. Judul dari karya ini yaitu Keindahan, Kedamaian, dan Kebahagiaan. Para pelukis membuat karya ini karena memiliki gambaran tentang alam yang sangat sejuk, tenang, dan indah jika kita bayangkan. Bahan yang digunakan yaitu kanvas, cat akrilik, kertas emas, dan kain flanel.
Karya ini menggunakan teknik menempel dan gradasi. Lukisan ini dibuat pada tahun 2021. Dari lukisan ini memiliki makna yang tersembunyi, yaitu di balik ketenangan dan kedamaian ada keindahan yang tersembunyi dalam kebahagiaan. Karya lukisan Two Different Sides. Karya ketiga kita adalah karya lukisan 3 dimensi. Lukisan ini dibuat oleh Agnes, Marcia, dan Yana. Karya ini memiliki judul Two Different Sides yang artinya dua sisi berbeda. Pelukis membuat karya ini karena terinspirasi oleh dua sisi kontras pada manusia dan akhirnya memiliki imajinasi untuk dijadikan lukisan. Bahan yang digunakan juga mudah ditemukan, yaitu botol plastik dan kanvas. Lukisan ini dibuat pada tahun 2021. Dan pada lukisan ini, pelukis menggunakan teknik dasar, yaitu teknik menempel dan lukis. Makna dari lukisan ini menggambarkan dua sisi kontras pada manusia yang mempunyai dua sisi, yaitu hitam dan putih. Sisi monokrom dilambangkan sebagai sosok yang menutup diri dari lingkungan sosial di sekitarnya, selalu murung, merasa insecure karena orang lain yang lebih baik darinya, dan membenci dirinya sendiri. Sedangkan pada sisi lainnya, yang lebih berwarna dan penuh dengan bunga beraneka ragam, melambangkan sosok yang selalu riang, bersyukur atas dirinya, mau terbuka pada sekitarnya, dan berani menunjukkan kelebihannya kepada orang lain. Karya lukisan batik Malang Teratai Singo. Karya lukisan ini yaitu karya lukisan batik. Lukisan ini dibuat oleh Yana Khairunisa. Judul dari karya lukisan ini yaitu Batik Malang Teratai Singo. Lukisan ini dibuat untuk melestarikan salah satu ciri khas budaya kita, yaitu batik, dan banyaknya teratai indah yang ada di pinggiran sungai. Bahan karya ini yaitu kayu dan cat akrilik. Lukisan ini dibuat pada tahun 2021. Karya lukisan ini memiliki makna, yakni dari motif bunga pada lukisan tersebut melambangkan keindahan alam yang subur. Bunga teratai mengandung kearifan dan menimbulkan makna kebijaksanaan, juga kemakmuran bagi masyarakat. Karya lukisan Romantic in Dream. Karya lukisan berikutnya yaitu karya lukisan tentang cinta dan mimpi. Lukisan ini dibuat oleh Dea Devayanti. Judul dari lukisan ini ialah Romantic in Dream, yang terinspirasi dari mimpi sang pelukis ketika bertemu seseorang yang membuatnya penasaran dan terus-menerus membuatnya berpikiran. Kemudian karya ini muncul dalam pikirannya. Bahan dari lukisan ini yaitu cat akrilik dan kanvas. Lukisan ini dibuat pada tahun 2019 dan karya ini memiliki makna yaitu keromantisan atau keindahan cinta yang hanya bisa dinikmati dalam sebuah angan-angan atau mimpi. Karya lukisan Romantic in Dream. Karya lukisan berikutnya yaitu karya lukisan tentang cinta dan mimpi. Lukisan ini dibuat oleh Dea Devayanti. Judul dari lukisan ini ialah Romantic in Dream.
Karya lukisan kebebasan kehidupan yang terikat norma. Karya berikutnya adalah karya lukisan 3 dimensi. Lukisan ini dibuat oleh Ilmas, Lely, Putri Nalia, dan Yurika. Judul karya ini ialah kebebasan kehidupan yang terikat norma, yang terinspirasi dari kebebasan para manusia tanpa terikat norma, dan karya lukisan ini tergambarkan. Lukisan ini dibuat pada tahun 2021. Teknik yang digunakan yaitu teknik gradasi, blok, dan menempel. Bahan yang digunakan dalam karya lukisan ini ialah kanvas, cat akrilik, dan kertas bekas. Lukisan ini dibuat pada tahun 2021. Lukisan ini memiliki makna yaitu kebebasan yang berlandaskan norma kehidupan, di mana kehidupan itu sendiri digambarkan dengan pohon yang tegap. Malam berbintang dengan adanya kunang-kunang digambarkan dengan mimpi atau harapan. Pagar diibaratkan bentuk batasan aturan-aturan kehidupan, serta bunga-bunga diibaratkan sebagai kenangan pahit dan manis. Karya lukisan ada dan tumbuh. Karya lukisan berikutnya yaitu karya lukisan tentang alam. Lukisan ini dibuat oleh Fasya Mumtahana. Judul dari lukisan ini ialah Ada dan Tumbuh. Pelukis menggambarkan lukisan ini ketika semua orang bersikap selalu mengutamakan kesenangan di atas apapun, dan terinspirasi oleh pelukis untuk menjadikannya karya ini. Teknik yang digunakan cukup dasar yaitu blok dan gradasi. Lukisan ini dibuat pada tahun 2021. Bahan yang pelukis gunakan juga mudah ditemukan, yaitu kanvas dan kancing baju. Hasil dari lukisan ini memiliki makna yaitu kesederhanaan dalam sikap apa adanya yang tetap harus dipertahankan di tengah-tengah warna-warni dunia. Karya gambar Maudy Ayunda. Karya berikut yaitu gambar arsiran 2 dimensi. Karya ini dibuat oleh Chandra dengan judul Maudy Ayunda sesuai dengan nama tokoh pada gambar. Karya lukisan untuk bahan yang digunakan dalam membuat karya ini yaitu bahan dasar yang pastinya kebanyakan orang mempunyainya, yaitu kertas dan pensil. Teknik yang digunakan oleh seniman adalah teknik arsir, garis, dan dusel. Karya ini sendiri dibuat pada tahun 2020. Seniman yang ingin menampilkan karakteristik menonjol pada tokoh yang ia lukis, yang merupakan salah satu influencer terkenal Indonesia dan menjadi bahan perbincangan masyarakat. Karena kecerdasannya, Maudy Ayunda yang pelukis gunakan S1 di Universitas Oxford dengan mengambil jurusan PBA, Politik, Psikologi, dan Economics, dan baru saja menyelesaikan kuliah S2-nya tersebut di Universitas Stanford. Di tengah-tengah warna-warni dunia. Karya gambar Najwa Shihab. Karya selanjutnya yaitu gambar arsiran 2 dimensi. Karya ini dibuat oleh Chandra. Judul dari karya ini yaitu Najwa Shihab. Untuk bahan yang digunakan dalam membuat karya ini yaitu bahan dasar yang pastinya kebanyakan orang mempunyai, yaitu kertas dan pensil. Teknik yang digunakan oleh seniman adalah teknik arsir, garis, dan dusel. Karya ini sendiri dibuat pada tahun 2021. Seniman yang ingin menampilkan karakteristik menonjol pada tokoh yang dia gambar, yang merupakan salah satu influencer terkenal Indonesia, seorang dan juga pembawa acara mengenai politik di sebuah acara televisi nasional. Beliau sering menjadi perbincangan hangat di masyarakat karena meskipun dia wanita, namun pembawaannya dalam menyampaikan sebuah informasi sangat tegas dan lantang.
Karya gambar Lelisa Manoban. Karya berikutnya yaitu gambar arsiran 2 dimensi. Karya ini dibuat oleh Chandra dengan judul Lelisa Manoban, sesuai dengan nama tokoh pada gambar. Untuk bahan yang digunakan dalam membuat karya ini yaitu bahan dasar yang pastinya kebanyakan orang mempunyainya, yaitu kertas dan pensil. Teknik yang digunakan oleh seniman adalah teknik arsir, garis, dan dusel. Karya ini sendiri dibuat pada tahun 2021. Karya ini menggambarkan seorang artis K-pop terkenal dalam naungan girl group Blackpink di bawah asuhan YG Entertainment yang mempunyai ciri khas tersendiri karena berasal dari Thailand. Karya gambar Kim Jenny. Karya ini adalah gambar arsiran 2 dimensi. Karya ini dibuat oleh Chandra dengan judul Kim Jenny, sesuai dengan nama tokoh pada gambar. Untuk bahan yang digunakan dalam membuat karya ini yaitu bahan dasar yang pastinya kebanyakan orang mempunyainya, yaitu kertas dan pensil. Teknik yang digunakan oleh seniman adalah teknik arsir, garis, dan dusel. Karya ini sendiri dibuat pada tahun 2020. Karya ini menggambarkan seorang idol K-pop dari salah satu girl group terkenal bernama Blackpink. Ini merupakan seorang rapper dengan style dan gayanya yang swag. Namun, sang pelukis memilih untuk menggambar sketsa dari idol ini dengan vibe yang lebih ramah dan imut ketimbang gaya dari sang idol sehari-harinya. Karya gambar Happy Risma. Karya ini adalah gambar arsiran 2 dimensi. Karya ini dibuat oleh Chandra dengan judul Happy Risman, sesuai dengan fitur wajah yang sedikit karya berbeda gambar dari kebanyakan idol. Karya ini adalah gambar arsiran 2 dimensi. Karya ini dibuat oleh Chandra dengan judul Kim Jenny, sesuai dengan nama tokoh pada gambar. Untuk bahan yang digunakan dalam membuat karya ini yaitu bahan dasar yang pastinya kebanyakan orang mempunyainya, yaitu kertas dan pensil. Teknik yang digunakan oleh seniman adalah teknik arsir, garis, dan dusel. Karya ini sendiri dibuat pada tahun 2020. Karya ini menggambarkan seorang idol K-pop dari salah satu girl group terkenal bernama Blackpink. Ini merupakan seorang rapper dengan style dan gayanya yang swag. Namun, sang pelukis memilih untuk menggambar sketsa dari idol ini dengan vibe yang lebih ramah dan imut ketimbang gaya dari sang idol sehari-harinya. Lukisan pada talenan. Karya ini dibuat oleh Yurika Dwi Putri dengan judul Topeng Malangan. Karya ini sendiri sangat unik pada umumnya. Seniman melukis pada kanvas, namun sang seniman memilih hal baru dengan melukis pada talenan. Bahan yang digunakan dalam melukis karya ini yaitu talenan dan cat air. Sang seniman menggunakan teknik melukis dan karya ini terselesaikan pada tahun 2021. Sang seniman melukis lukisan berupa topeng tersebut, menggambarkan tentang tokoh topeng berwarna hijau yang melambangkan bahwa dia adalah sosok yang baik hati, jujur, sabar, gesit, dan perwira, yang ditunjukkan oleh kedua mata dari lukisan topeng tersebut yang berbentuk seperti bulir padi. Karya lukisan Panji Asmoro Bangun. Karya berikutnya adalah karya talenan. Topeng ini dibuat oleh Yurika Dwi Putri dengan judul Topeng Malangan dan Stefani. Karya ini sendiri judul dari topeng ini yaitu seniman melukis pada kanvas, namun sang seniman memilih hal baru. Karakteristik dari topeng Malangan yakni bahan yang digunakan dalam melukis karya ini yaitu serta warna yang lebih beragam
dibanding seniman dari daerah lain melukis, dan karya ini terselesai juga mencerminkan sifat atau karakter tokoh, yaitu sang seniman melukis lukisan berupa topeng hijau dan hitam, menggambarkan tentang tokoh topeng berwarna hijau dibuat pada tahun 2021 bahwa dia adalah sosok serta bahan yang digunakan yaitu bubur kertas, sabar, cat akrilik, dan topeng ini menggunakan teknik cetak yang ditunjukkan oleh kedua mata dari lukisan topeng tersebut. Karya topeng ini memiliki bentuk seperti bulir, yaitu memiliki dasar berwarna hijau yang berarti melambangkan sifat kebaikan manusia. Kedua matanya berbentuk seperti bulir padi, menggambarkan sifat jujur, sabar, gesit, dan berjiwa perwira. Bentuk bibir yang sedikit terbuka mencerminkan sikap yang lembut dan berbudi luhur. Karya gambar Emma Watson. Karya terakhir adalah gambar arsiran 2 dimensi. Karya ini dibuat oleh Chandra dengan judul Emma Watson, sesuai dengan nama tokoh pada gambar. Untuk bahan yang digunakan dalam membuat karya ini, yaitu bahan dasar yang pastinya kebanyakan orang mempunyainya, yaitu kertas dan pensil. Teknik yang digunakan oleh seniman adalah teknik arsir, garis, dan dusel. Karya ini sendiri dibuat pada tahun 2022. Seniman ingin menampilkan karakteristik menonjol pada tokoh yang dia lukis. Emma Watson, seorang aktris dan model yang berasal dari London, dan merupakan salah satu aktris yang berperan penting dalam film Harry Potter. Dia berperan sebagai Hermione. Itulah yang membuat sang seniman tertarik untuk membuat sketsanya. Demikian rangkaian acara pameran karya seni rupa virtual oleh kelas 11 bahasa. Sebelum menutup acara ini, kami dari kelas 11 bahasa mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi dan mendukung acara ini. Sampai jumpa di acara pameran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!